lucu Bang. Dia Ya. itu menghubungi istri dari petinggi ID, Dokter Nanang, Ikatan Dokter Indonesia. Mau Dia ngapain? menghubungi istri dari petinggi ID, di mana petinggi ID itu nggak mau ikut-ikutan. Dia bilang ini kasus sudah viral dan Anda itu memang diduga bersalah menjual tomat putih. Jadi gini, si Nepos ini dimintain tolong sama Suneo ceritanya Oke. untuk menghubungi ID-nya, karena kan ID itu kan sekarang sudah nggak mau lepas tangan ID-nya. Ikatan Dokter Indonesia sudah nggak mau nge-backup Suneo lagi, udah lepas dia, oke. Apalagi kasusnya sudah ke PMJ, sudah naik sidik kan, oke. Terus dia minta tolong lah sama si Nepos. Jadi Nepos ini Markus, Bang, emang Markus dia. Nah dia Lah ngubungin si bukan. Nepos ngubungin lah ibu itu, ibu yang suaminya petinggi ID. Nah chatnya semua lengkap, chatnya itu chat dari nomornya si Nepos, ada semua lengkap. Dia meminta Iya, iya. tolong supaya suaminya itu ngebantuin si Suneo gitu, nggak mau ikut-ikutan. Nggak Oh, mau iya, sampai iya, iya. segitunya ke ID. Aduh, dia bilang, dokter bilang, lu ngapain sih Suneo minta tolong Nepos segala? Udahlah Nepos tuh urusin kasusnya di Jakarta Selatan aja dia pusing. Dia tuh Markus gitu loh Bang. Udah terbukti 1000% dia tuh Markus. Yang di Medan pun dimarkusin sama dia. Yang di Medan dia itu pergi kumpul di kafe barengan. Di situ ada boker, ada Nepos, ada begeng. Kumpul di kafe ada semua Bang. Dokter Ya semua. nanti di laporan saya juga pada kumpul semua, mereka nggak apa-apa. Iya mereka tuh di Medan kumpul. Ngapain sih? Gitu loh. Mau ya sendiri gitu loh. Kayak dokter tanggang ke gelanggang sendiri. Kalian ini mainnya gerombolan. Gitu loh. Apa sih kalian ini? Bukan, makanya saya pertanyakan ya, saya pertanyakan pada acara malam debat di salah satu stasiun televisi swasta, apa kapasitasnya ibu itu? Ya, satu, apakah dia seorang advokat atau bagian dari kuasa hukum DRG, ya, ataukah dia asisten pengacaranya DRG, ataukah dia seorang artis, ataukah dia seorang jurnalis, atau seorang apa kapasitasnya datang pada malam itu gitu loh. Iya, iya, iya. Ya, saya pengen tahu kapasitasnya apa. Dokter Gitu loh. Nanang Masrani, Bang Sunan, ingat nggak pada kasus sebelum persekusi tanggal 17 Januari 2025 di pagi hari kan kita kan kumpul bersama dengan Badan POM, bersama dengan Dokter Taruna, Iya. ya kan? Nah, seminggu sebelumnya itu kan kita dapat undangan dari Badan POM untuk datang. Iya. Nah, di situ salah satunya ada Nepos, ya. Dokter bingung, Nepos itu diundang tuh dasarnya apa? Gitu loh. Apa dasarnya dia diundang? Nah, ternyata Nah, ini mungkin di sini ya apa namanya netizen bisa menjawab kira-kira kapasitasnya ibu ini selalu ada di urusan A, B, C, D, ada di sana, di sini urusannya apa ya? Sebagai apa ya perannya ya? Sebagai kuasa hukum kah? Sebagai keluarga kah? Atau gimana cari duit dari Markusin kasus juga gitu ceritanya. ya tapi kan gini loh, orang harusnya tetap harus ada ininya, ada legalitas, ada legal standingnya sebagai apa gitu loh. Ya kan? Dia hadir muncul misalnya di TV atau muncul di kegiatan, harus ada legal standingnya sebagai apa? Sebagai musuh bebuyutan didengkot dari Nikita Mirzani, boleh nggak ya sebagai begitu? Tapi nggak juga, orang-orang kayak kemarin debat di stasiun televisi swasta itu kan apa ya istilahnya, sebagai apa saya bingung. Itu kan pengacara semua harusnya yang datang ya. Itu loh, bingung saya makanya. Padahal SD apa SMP lulusan dia juga kagak jelas itu. Dia begitulah kagak nggak paham. Cuman sebenarnya sih dokter juga menduga ini pengalihan isu dari Jutundedolnya itu sih Bang. Jadi supaya itu nggak kedengar lagi karena kan diduga kan suaminya kan Cencen itu kan ada kaitannya diduga ya. Nah itu supaya kan Bang Deddy Corbuzier kan juga ngomong tuh. Nah gitu. Jadi ya kita nggak tahu ya gimana itunya. Akhirnya kan sekarang tenggelam juga beritanya. Seperti itu. Apakah ada kaitannya dengan itu? Nah kita nggak tahu tuh. Gitu. Kalau saya emang nggak tahu, cuman setahu saya kenapa harus ada selalu muncul di acara-acara atau apa namanya di kegiatan atau di pengadilan atau di ya makanya saya tanya kapasitasnya apa ya gitu, ada yang tahu nggak, ada yang bisa jawab nggak ya, saya nggak tahu soalnya.
Sampai Ini dia ada dalang. Penasaran si aja. netizen duta nimbrung tuh bang. Duta Duta nimbrung. nimbrung, duta dalang, udah dalang dia mah dalang. Oh, nanti kalau dalang nggak dalang, Dok, nanti itu akan terungkap di laporan saya nanti, gitu loh. Karena kan gini loh, jelas ada pelakunya, pelaku yang nyuruh siapa, yang koordinir siapa, gitu loh. Iya. Dalangnya siapa nanti kan akan terungkap. Bang, ada yang nanya nih bang. Abang kan deket sama suaminya, tanya aja sama suaminya gitu bang, katanya bang. Deket sama suaminya, tanya sama suaminya. Suaminya repos bang. Tuh. Oh. Berani nggak bang gitu katanya. Bang Sunan kan deket sama suaminya. Nanya soal apa ya? Soal peran serta itu ngapain sih gitu kalau Boyo dinasehati bininya gitu di rumah aja kayak gitu. Ngapain sih ikut-ikutannya kepengen artis gitu. Oh. Boleh Saya Bang, kebetulan, itu pasti saya kebetulan belum pernah nanya soal itu sih memang. harus bang, tanya bang. Salib pasti nanti beritanya. A1 pasti gitu. Iya, Harus iya, iya. langsung tanya. Karena kan sebagai suami kan harusnya kan dia bertanggung jawab terhadap istrinya. Masa istri nggak bisa ngendaliin istrinya gitu loh. Ya kan, ada apa Iya. sih? Ini sebenarnya apakah termasuk golongan suami takut istri atau gimana sebenarnya? Gitu bang, tanyain kenapa kok nggak bisa nasehatin bininya di mana-mana ngikut aja kagak jelas. Iya, coba nanti saya coba tanyakan begitu ada kesempatan ya. Karena ya gini, karena kan yang saya tahu apa yang tindakan di luar rumah itu kan yang dilakukan sama istrinya itu kan belum tentu suaminya selalu tahu gitu loh. Ya. Jadi saya nggak kepikiran mau nanya suaminya. Justru mungkin lebih tahu para netizen kapasitasnya apa, mungkin netizen lebih tahu. Makanya saya bertanya. Kan hidupnya satu rumah sama suaminya bang. Coba ditanyain bang, aku juga penasaran tuh. Itu karena aneh ini gitu loh. Kenapa kok apa namanya bisa sampai kayak nggak ada, kayak dol gitu loh, remnya tuh dol gitu. Kayaknya kok nggak ada yang nasehatin, nggak ada yang apa gitu loh, kok semua. Nggak ada, kita percaya ya segala sesuatunya tuh ada batasan dan ada remnya. Ya, kayak kita nyetir mobil aja, bawa motor kalau nggak ada remnya pasti kita nabrak. Dah, itu sudah memang konsekuensi kehidupan seperti itu. Ketika kita mengendarakan motor, mobil, sepeda sekalipun nggak pakai rem atau main tabrak terus pasti ujungnya nabrak, jatuh jadi korban. Itu. Tapi Ya. abang tahu kan, Bang Sunan tahu kan chatnya Bokir ini ke Nepos. Kalau minta tolong soal kasusnya Doktif yang di Medan, ikut bang. Di Medan pun ikut. Saya belum tahu karena mungkin nanti saya akan minta melalui laporan saya itu handphone kenapa diamankan terus dibawa pergi kan gitu. Mungkin kayak ada di situ, mungkin ya. Mungkin ada di situ. Iya, itu. Terus juga Bang Sunan tolong dikencengin, Bang Sunan bilangin minta si Pak Anus segera datang sama kliennya di Jakarta Timur untuk ngasih kesaksian Bang. Karena dia terus mengulur-ngulur waktu nih Bang. Sedangkan dia di podcast semua bisa datang, gimana Bang? Ya, jadi nanti juga Soalnya Pak Anus itu yang di Jakarta Timur itu Bang, itu juga kasusnya sama, melibatkan Arif Afanda, diduga melakukan pelecehan seksual itu, apa namanya, ya itulah pokoknya gitu, takutnya kan terkena itu nanti, gitulah pokoknya. iya. Jadi asumsi Iya, biarin aja sekarang mereka lagi memainkan peran pura-pura jadi mafia yang kebal hukum, terus bisa melakukan penyerangan, melakukan bullying, melakukan intimidasi terhadap orang gitu ya, nggak apa-apa. Nomor satu, kita harus yakin bahwa Tuhan tidak tidur. Ya, kedua, hukum ini berjalan. Saya pastikan 1000% hukum berjalan. Ya, gitu loh. Kalau Pak Sunan sudah dorong, ada contohnya satu pengacara terkenal, pengacara kaya raya, pengacara politikus. Kalau Pak Sunan sudah fokus, dia kemarin masuk di Polda Metro Jaya ditahan. Ya, ada rekam digitalnya, ada beritanya, ada orangnya. Jadi
Ya, jangan merasa kebal hukum, jangan merasa hebat. Sudah ada contohnya. Seorang Sunan Kalijaga masukin pengacara terkenal. Pengacara terkenal, pengacara kaya raya, dan pengacara politik yang dekat dengan pimpinan partai-partai politik. Saya masukin. Ya, apa yang saya sampaikan sore ini saya pertanggungjawabkan karena memang ada rekam digitalnya, ada semua buktinya, orang ini saya masukin. Itu dok. Oke, Makanya saya agak ketawa aja kalau ya ampun lah, baru mereka orang yang levelnya jauh di atas mereka aja saya masukin kok dok. Iya, ini saya cerita fakta berdasarkan bukti, ada rekam digitalnya. Gitu. betul, betul, betul. Jadi tenang aja dok, dokter tetap berkarya, dokter tetap menjaga produk-produknya dokter, jangan sampai difitnah, dipelintir sama mereka. Iya, betul. Kerjanya nge-review sementara produknya nggak bener kan gitu. Iya benar, tapi kan sebentar lagi dokter bakalan jadi satu PT. Kalau begitu dirubah PT semuanya ganti NA bang, pasti ganti NA semua nggak boleh. Jadi begitu kita kan ada dua nih sekarang CV sama PT. Iya. Dari Badan POM diwajibkan memiliki satu naungan sub account, itu satu PT. Oke. Begitu satu PT kan semua akun NA-nya jadi berubah alamat dah. Gitu. Oh iya Ada memang juga. itu benar, itu baik dan benar secara administratif. Gitu loh. Jadi memang harus dikasih pencerahan juga bahwa Dan nggak tapi karena ditarik, ada Bang. perubahan Nggak ditarik, itu administrasi. udah habis lama, yang itu udah diganti NA yang baru, nggak ada penarikan sama sekali. Iya, artinya ada perubahan administratif. Betul, betul. Itu loh. Gitu. Nah, cuma gini loh, Dok, yang saya bingung ya. Saya jujur bingung sampai sekarang. Kan BPOM sudah resmi mengeluarkan daftar ya, daftar produk-produk skincare atau kosmetik yang tidak ada izin atau berbahaya. Lalu pertanyaan saya, apa tindakan pemerintah Dinaikin Tevera. Tevera ini selalu sering mengadu ke Badan POM. Tolong dong dinaikin Tevera. Dokter Nanang ini yang bisa jawab banget nih Tevera nih. Tevera tolong dinaikin dong. Jadi Nggak ada di Teveranya, dokter. ada Tevera coba. Tevera ditelepon aja dulu ya, diituin ya. Karena coba setengah jam gitu ya, setengah jam itu maksud pasiennya. Gitu. Jadi kalau yang kasus yang induktif yang melaporkan DNA salmon sambil nungguin ini coba dong Bang Sunan tolong jelasin, tolong dong minta tolong mumpung orang hukum kan ngerti yang petitum tuh maksudnya apa sih? Petitum tuh sama nggak dengan keputusan? Mana sih si Teveranya? Iya. Tunggu. Coba, coba aku telepon dulu Teveranya ya. Dokter Iya. ya. Jadi gitu. Nah kalau kasusnya ya doktif, ini contohnya ya, itu bilang kasusnya doktif ya. Kasusnya doktif. Ban ke mujair
personalnya, diserang kehidupan pribadinya. Iya kan? Tapi Doti Iya. tetap maju terus, pantang mundur. Karena kan Dokti melaporkan, nanti yang akan dijadikan saksi ahli. Jadi kemarin kok bisa sih naik sidik misalnya gitu. Kenapa? Karena dari pihak Badan POM sudah dipanggil guys ke PMJ.